Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk materi terakhir di semester Gasal, yaitu sistem peredaran darah manusia atau sistem transportasi pada manusia. Silahkan kalian siapkan buku catatan dan buka LKS kalian halaman 61-70. Sudah disiapkan? Baiklah. Ketika kita mendengar tentang sistem peredaran darah atau transportasi, maka kita akan melihat bayangan sebuah mobil, jalan, dan rumah. Peredaran berasal dari kata edar, yang artinya penyebaran. Sama dengan transportasi. Jika kita mendengar transportasi, maka kita akan teringat. Apa sih yang kita pikirkan dari gambar tadi? Ya. Ketika kita teringat dengan peredaran atau transportasi, maka di sana terlintas di benak kita ada yang namanya rumah. Rumah itu kita ibaratkan sebagai tujuan utama jika kita berangkat atau pulang dari perjalanan, dan bisa kita ibaratkan sebagai jantung di dalam tubuh kita. Sedangkan jalan adalah tempat atau yang bisa dilalui oleh mobil atau alat transportasi. Ini kita ibaratkan sebagai pembuluh darah. Dan yang terakhir adalah mobil. Mobil di sini kita ibaratkan sebagai seperti darah yang bertugas membawa segala sesuatu, baik itu yang penting ataupun yang tidak penting bagi tubuh. Nah, ini adalah gambaran jantung, ada pembuluh darah dan ada darah sendiri. Ya. Sistem peredaran darah pada manusia itu dibagi menjadi beberapa komponen. Ada darah, pembuluh darah, dan jantung. Pembuluh darah nanti ada arteri, vena, dan kapiler. Yang kedua, ada sistem peredaran darah pada manusia, ada peredaran darah tertutup, dan sistem peredaran darah ganda. Yang dimaksud sistem peredaran darah ganda adalah ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil yaitu peredaran yang dimulai dari jantung, melewati paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar dimulai dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Ya, kita masuk ke organ yang pertama, jantung atau sebagai rumah. Di sini ada gambar atau struktur jantung. Jika kita potong, kita belah, maka di sana akan terlihat ada arteri, ada vena cava, ada arteri pulmonalis, yang keempat vena pulmonalis kanan, yang kelima atrium kanan, keenam katup tricuspidalis, ketujuh ventrikel kanan, kedelapan vena cava inferior, kesembilan katup seminularis, kesepuluh ventrikel kiri, kesebelas atrium kiri, 13 vena pulmonalis, 14 arteri pulmonalis kiri, 15 aorta. Jantung sendiri terletak di dalam rongga dada kita sebelah kiri, ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan kita sendiri. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat dan disebut miokardia. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung. Fungsi sekatnya untuk mencegah bercampurnya darah. Kemudian fungsi jantung untuk mengedarkan sari-sari makanan, memelihara suhu tubuh, membantu mengangkut sisa metabolisme, dan menentukan golongan darah. Darah sendiri dibagi menjadi atau komponen dari darah itu ada sel darah dan plasma darah. Sel darah sendiri dibagi menjadi sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan plasma darah. Di situ sudah ada ciri-cirinya ya, ada gambarnya, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Macam-macam sel darah, yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit. Dengan ciri bentuk sel darah merah bulat gepeng, kedua permukaannya cekung bikonkav dan tidak berinti.
Sel darah merah dapat hidup 120 hari. Sel darah putih atau leukosit adalah sel yang berfungsi sebagai antibodi. Ada monosit dan limfosit. Sedangkan yang ketiga adalah keping darah. Bentuk keping darah itu tidak tetap fungsinya untuk pembekuan darah, jumlahnya kira-kira 200.000 sampai 400.000, terbuat di dalam tulang. Bagaimana sih proses pembekuan darah? Yang pertama, protombin. Protombin nanti akan ketemu dengan yang namanya enzim dan kalsium, akan terbentuk trombin, kemudian akan membentuk fibrinogen, kemudian akan terbentuk benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin inilah yang mencegah darah berhenti mengalir atau mencegah darah terus mengalir. Kemudian komponen darah yang selanjutnya adalah plasma darah. Plasma darah adalah cairan yang berwarna kekuningan terdapat dalam sel darah dan termasuk komponen yang paling besar dalam darah. Komponen dari plasma darah adalah air. Selain molekul makanan, juga terdapat sisa metabolisme sel yang lain. Untuk penggolongan darah dibagi menjadi 4 golongan darah A, AB, dan O. Bisa kalian simak penggolongan darahnya, ada antigen dan antibodi. Ada sebagai donor universal dan resipien universal. Yang ketiga adalah pembuluh darah yang kita sebut sebagai jalan tol tadi ya. Di sini ada pembuluh darah, arteri dan vena. Arteri itu yang berwarna merah, vena yang berwarna biru. Pembuluh nadi atau arteri berdasarkan ukurannya nanti dibagi menjadi 3, ada aorta, arteri, dan arteriol. Sedangkan berdasarkan macamnya, pembuluh arteri dibagi menjadi pembuluh nadi tubuh, pembuluh nadi paru-paru. Sedangkan pembuluh vena atau pembuluh balik nanti terdiri atas pembuluh balik bagian atas, pembuluh balik bagian bawah, dan pembuluh balik paru-paru. Yang selanjutnya adalah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler merupakan tempat terjadinya pertukaran zat antara darah di dalam jaringan. Apa sih perbedaan pembuluh nadi dan vena? Pembuluh nadi dan vena atau arteri dan vena secara aspek, satu, letaknya agak tersembunyi sedangkan vena dekat permukaan kulit. Yang kedua, untuk nadi denyutnya terasa, vena tidak terasa. Untuk nadi tingkat elastisitas tinggi, vena rendah. Aliran darahnya untuk nadi meninggalkan jantung, vena menuju jantung. Untuk katupnya, pembuluh nadi atau arteri hanya satu, sedangkan vena banyak. Oke, itu tentang komponen-komponen dalam sistem peredaran darah kita. Kemudian bagaimana sih mekanisme peredaran darah pada manusia? Dibagi menjadi 2 ya tentunya. Ada sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar atau sistemik, urutan perjalanannya adalah mulai dari bilik kiri, aorta, kemudian pembuluh nadi, menuju pembuluh kapiler, menuju vena cava superior dan vena cava inferior, kembali lagi ke serangan kanan. Sedangkan sistem peredaran ke darah kecil atau pulmonal artinya melewati paru-paru, urutan perjalanannya adalah mulai dari bilik kanan jantung, kemudian menuju arteri, kemudian ke pulmonalis atau kemudian ke paru-paru, kemudian ke vena pulmonalis dan kembali lagi ke serambi kiri jantung. Lalu ada beberapa gangguan nih dalam sistem peredaran darah. Di sini ada varises, hipotensi, hipertensi, anemia, kanker darah, hemofilia, arteriosklerosis, sickle cell anemia, thalassemia, dan serangan jantung. Baik, bisa kalian cari di LKS kalian. Untuk kuis, silahkan kalian kerjakan pada buku tulis kalian dan laporkan berupa foto hasil jawaban dan kirim ke WA pribadi saya. Ada 3 pertanyaan, silahkan kalian kirimkan, tulis dan kirimkan jawabannya saja, soal tidak usah ditulis. Terima kasih anak-anak, tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan.
Semoga materi kali ini bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan ke saya. Dan selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.